IMF tekan makin keras, El Salvador tetap tegas. Setelah sempat rehat, El Salvador kembali membeli Bitcoin. Dalam 7 hari terakhir, mereka menambah 12 BTC ke cadangan strategisnya. Kini, total kepemilikan mereka mencapai 6.093 BTC, senilai lebih dari 8,6 triliun rupiah. Sejak 2021, El Salvador terus mengakumulasi Bitcoin meskipun pasar sempat bergejolak. Dengan kebijakan buy the dip, negara ini semakin menunjukkan keseriusannya dalam menjadikan BTC sebagai aset strategis. Tapi ada satu hal yang menarik, El Salvador tetap konsisten dengan strategi Bitcoin-nya meskipun mendapat tekanan dari IMF. IMF meminta agar penerimaan Bitcoin bersifat sukarela dan melarang sektor publik untuk ikut serta dalam aktivitas terkait BTC. Bahkan setelah mendapatkan pinjaman 1,4 miliar US dollar dari IMF, El Salvador tetap mencicil Bitcoin. Presiden El Salvador bersikeras bahwa strategi ini adalah langkah jangka panjang untuk menjadikan negaranya sebagai pusat keuangan berbasis aset digital. Menurutnya, Bitcoin adalah alat perlindungan terhadap inflasi dan akan membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Langkah El Salvador ini bisa jadi sinyal bullish, karena semakin banyak negara yang mengakui Bitcoin sebagai aset strategi, adopsinya bisa semakin luas. Bitcoin yang terus dikumpulkan oleh institusi atau negara bisa memperkuat fundamentalnya, bikin supply makin terbatas dan bisa mendorong kenaikan harga dalam jangka panjang. Apakah ini momentum masuk ke kripto? Eits, tapi ingat, investasi kripto memiliki resiko. Jadi, selalu lakukan riset sebelum membeli aset. Pasar kripto itu volatil, harga bisa naik turun dengan sangat cepat. Jadi, pastikan kalian siap dengan segala kemungkinan. Video ini bukan financial advice, melainkan hanya berbagi informasi. Jangan jadikan ini sebagai acuan utama dalam keputusan investasi kalian. Jadi, gimana menurut kamu? Apakah strategi El Salvador ini bakal mengubah masa depan Bitcoin? Follow semua kanal media sosial Indodax dan jangan lupa kasih paham di komen.